Al-Kindi juga mempunyai dan ia menerima kebenaran. Dengan awalnya dia tidak mempelajari ilmu filsafat. Walaupun demikian, asumsi-asumsi yang berurutan yang bersangkut paut dengan ilmu filsafat ialah pada tempat itu dia mengakui bahwa kebenaran dan kenyataan yang baru dia asumsi sumbernya. Begitu banyak mereka yang mengakui kebenaran filsafat. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya dibandingkan atau selain dari kebenaran atau teori itu sendiri, dan tidak akan pernah meremehkan dan tidak akan pernah beliau merendahkan martabat orang yang menerimanya. Telah dipaparkannya bahwa Al-Kindi adalah seorang Islam yang pertama kali merintis jalan mengupayakannya ilmu atau pemaduan atau keselarasan antara filsafat dan agama, atau antara akal dengan wahyu. Menurutnya, antara keduanya ini tidaklah tidaklah bertentangan, karena masing-masing di antara kedua ini mempunyai ataupun adalah suatu ilmu tentang kebenaran, sedangkan kebenaran itu adalah suatu ilmu filsafat yang meliputi dari kebenaran ataupun keesaannya Allah. Nama lengkapnya ialah Abu Nars Muhammad bin Tark, yang mana lahir di Turkestan tahun 258 Hijriah, yang mana ia seorang ayah Persia dan ibunya Turki. Karena itu berbeda dengan Al-Kindi, Al-Farabi ini bukan nama Abu Nasr. Sebagai anak pejabat, Al-Farabi memperoleh didikan sebagai disiplin ilmu, yaitu bahasa, sastra, logika, filsafat, yang mana kepada guru-guru terkenal seperti Abu Bakar al-Sarraj, Matius bin Yunus, Yuhana Ibnu Halim, dan awal karirnya bermula ia berkenalan dengan Sultan dinasti Hamadan di Aleppo, yaitu Syahfud Daulah al-Hamdani, yang mana perkenalan ini membawanya sebagai ulama istana. Disinilah ia mengembangkan aktivitas filsafatnya. Namun karena pertentangan politik yang berkepanjangan, akhirnya ia keluar dari istana sampai ia wafat dalam usia 80 tahun. Karya-karya dalam Al-Farabi ini yaitu beliau adalah filsuf besar Muslim yang banyak menyusun karya filsafat, bahkan memadukan beberapa kejanggalan terutama antara Plato dan Aristoteles, yang mana pemikiran ini ditulis dalam buku Al-Jama'u Baina Ra'ya Al-Hakimayan atau Aflatun wa Aristo. Yang pertama, Raw'al Madinah Al-Fadilah, yang berisikan kajian politik terutama tentang konsep negara ideal. Kedua, Maqalat fi Ma'inil Al-Aqal, yang berisikan ulasan tentang akal. Dan Al-Ibana Al-Gardi Aristo fi Kitabi Ma Ba'da Al-Tabi'ah, berisikan ulasan mengenai metafisika Aristoteles. Konon karya ini sangat membantu Ibnu Sina, yang mana di dalam memahami konsep metafisika Aristoteles ini. Keempat, ada Al-Masail Al-Falsafiyah Wal-Azwibah, yang mana berisikan kajian tentang problematika filsafat serta solusinya. Dan di antara pemikirannya, seperti yang telah dijelaskan di atas, pemikiran Al-Farabi mencakup beberapa aspek, yang namun dibatasi pada 3 masalah. Yang pertama, kesatuan filsafat, yang mana menurut Al-Farabi, pemikiran para filsafat atau filsafat Yunani pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistemik, yang sehingga tidak terdapat pertentangan di antara kedua tokoh tersebut, yang mana pemikiran ini dituangkan dalam karyanya Al-Jama'u Baina Ra'ya Al-Hakiman. Dan apabila dalam kenyataannya terdapat pertentangan atau kejanggalan, hal itu bukanlah secara esensial, melainkan disebabkan oleh 3 hal. Pertama, definisi filsafat yang dibuat tidak benar. Kedua, pandangan orang yang terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut tidak benar. Dan ketiga, pengetahuan kita tentang pertentangan itu tidak benar. Dengan demikian, kesatuan
Dengan demikian, kesatuan filsafat tetap utuh. Kedua ada ketuhanan, yang mana yang membicarakan ketuhanan tentang Al-Farabi ini mengatakan Allah adalah wujud yang tidak mempunyai dan tidak mempunyai bentuk, yang sifatnya ajali dan tanpa permulaan, serta selalu ada dan tiada akhirnya. Untuk membuktikan kesempurnaan wujud Tuhan, Al-Farabi membagi wujud kepada dua tingkat, yaitu wujud yang ada atau mungkin ada karena disebabkan oleh yang lainnya, seperti cahaya matahari karena ada matahari, atau manusia karena adanya yang menciptakan, jadi keberadaannya ditentukan yang lainnya. Kedua ada wujud yang mengada dengan sendirinya atau al-wujudu binafsihi, yaitu wujud yang tabiatnya menghendaki wujudnya, bahkan ia menyebabkan adanya wujud lain, yang mana wujud inilah yang paling sempurna, yang disebut Al-Farabi sebagai Tuhan. Dan yang ketiga yaitu ada penciptaan alam atau emanasi, yang mana permasalahan yang muncul di dalamnya. Kajian penciptaan alam ini ialah apakah alam muncul langsung dari Tuhan atau tidak. Kemudian apakah alam diciptakan dari tiada, dari sesuatu yang ada. Menghadapi dua permasalahan ini, Al-Farabi menyatakan bahwa alam berasal dari Tuhan. Namun melalui beberapa tahapan, karena alam ini berasal dari Tuhan, maka alam diciptakan bukan dari tiada, atau al-wujudu minal ma'dum, yang melainkan dari suatu potensi atau esensi yang sudah ada langsung dari Tuhan. Rumusan kedua jawaban ini tertuang dalam teori emanasi atau teori urutan-urutan wujud. Dan lalu pertama Al-Farabi mengatakan bahwa di antara Tuhan dengan manusia terdapat jarak yang sangat jauh. Dengan jarak ini keesaan Tuhan tetap utuh, sedangkan yang banyak muncul dari akal kesembilanan, sehingga Tuhan dan alam dibatasi dengan 9 akal. Kedua, melalui teori ini pula Al-Farabi berupaya sejalan dengan ajaran Islam tentang adanya permulaan ciptaan dan alam manusia diciptakannya dari tiada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi menurut Al-Ghazali. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap ilmu adalah ayat Allah dan manusia berkewajiban menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sejatinya menghantarkan manusia kepada sang pemilik ilmu, yaitu Allah, melalui ketaatan dan kecintaan kepadanya. Karena ilmu sesungguhnya bukan sesuatu yang diam dalam pikiran maupun tulisan. Ilmu seharusnya melahirkan amal, dan amal adalah pengikut ilmu. Dari pengalaman ilmu akan melahirkan kebahagiaan. Salah satu tokoh yang berpandangan demikian adalah Al-Ghazali dalam pandangan epistemologi. Seperti yang kita ketahui, Al-Ghazali dipandang sebagai peletak dasar-dasar ilmu pengetahuan yang telah berpengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran keilmuan, baik di timur maupun di barat. Teorinya tentang ilmu banyak mengilhami dan memberikan spirit pada perkembangan filsafat ilmu dari para pemikir atau filosof. Kemudian, pemikiran Al-Ghazali dalam filsafat ilmunya merupakan pemikiran yang sistematik dan komprehensif yang ditopang oleh 4 pilar utamanya. Yang pertama, dimensi epistemologis, meliputi tentang sumber, sarana, dan tata cara untuk menyampai kebenaran, struktur dan klasifikasi dari kebenaran atau ilmu. Kedua, dimensi ontologis, menyangkut dari mana sumber kebenaran yang diperoleh. Ketiga, dimensi aksiologis, yaitu meliputi kaidah penerapan ilmu, tujuan secara praksisi. Keempat, tentang hakikat dari ilmu itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Pertama-tama, Suwardi belajar filsafat dan teologi kepada Masjid Al-Din atau Al-Ghazali di Marakah. Kemudian dia menggembarkan keinsafan untuk belajar kepada Farq al-Din al-Mardini pada tahun 594 sebelum Masehi, yang konon telah meramalkan kematian muridnya. Juga diketahui bahwa Jahir al-Farsi, seorang logikawan, memperkenalkan Suhrawardi dengan Al-Basyar, karya logikawannya, termasuk Umar bin Sahlan. Fakta ini cukup penting karena karya disebut terakhir termasuk karya
Peretma yang menyimpangkan, dan pembagian baku 9 bagian logika, yaitu 9 buku dari Organon dan Men, diakui bagian logika formal dan logika material. Surawardi kemudian menggunakan sistem yang lebih sederhana ini dalam logika bagiannya, yang terdiri dari semantik, logika, formal, dan logika. Kemudian Surawardi menyusun kebanyakan risalah utamanya selama 10 tahun. Waktu yang tidak cukup panjang baginya untuk mengembangkan 2 gaya filsafatnya yang khas. Yang pertama itu gaya paripatik, yang kemudian disusun gaya iluminasionisme, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa sarjana. Sebenarnya dalam setiap karya utamanya, Surawardi membuat rujukan silang yang jelas pada risalahnya yang lain. Ini membuktikan bahwa tulisan-tulisannya disusun kurang lebih bersamaan, atau bahwa karyanya diperbaiki ketika diajarkan dengan mempertimbangkan karya-karya yang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang berjudul tentang Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filsuf yang berhasil mempertemukan agama dengan filsafat. Tidak hanya itu, ia juga berusaha sebaik mungkin agar hasil pemikirannya sesuai dengan ketentuan dan dalil-dalil yang ada. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang benar, sedangkan Al-Quran membawa argumen-argumen yang mendukung tentang filsafat. Oleh karena itu, Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang benar, sedangkan Al-Quran membawa argumen-argumen yang mendukung tentang filsafat tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya keduanya tidaklah bertentangan. Pengetahuan yang benar, sedangkan Al-Quran membawa argumen-argumen yang mendukung tentang filsafat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.